Biografi Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Solihah. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakil atau Sang Penakluk dan kemudian lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Ia adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau menetap di Jombang dikarenakan adanya perang kemerdekaan antara Indonesia melawan Belanda. Pada akhir tahun 1949, ia pindah ke Jakarta dikarenakan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Setelah itu dia melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta. Pada tahun 1957, Gus Dur pergi ke Magelang dan belajar di pesantren Tegalrejo. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di pesantrennya selama 2 tahun. Pada tahun 1959, Gus Dur kembali ke Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Pada tahun 1963, ia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Kairo, Mesir, tetapi dia tidak melanjutkannya. Setelah itu dia belajar di Universitas Batat dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1970. Gus Dur kembali ke Indonesia pada tahun 1971 dan menjadi anggota dari LP3S. Saat kembali ke Indonesia, dia batal untuk belajar ke luar negeri dan lebih memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai jurnalis. Pengalaman pertama Gus Dur dalam bidang politik adalah di saat pemilihan umum legislatif 1982. Saat itu ia berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan. Pada tahun 1984, pada saat musyawarah nasional NU, ia dinominasikan sebagai ketua PBNU. Gus Dur juga menjadi MPR dari Golkar. Di saat masa jabatannya, ia fokus untuk meningkatkan sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan sistem pendidikan pesantren sehingga menandingi sekolah sekular. Pada tanggal 7 Februari 1959, KBU resmi menetapkan Gus Dur sebagai kandidat presidennya. Pada tanggal 30 Oktober 1999, pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR memilih Gus Dur sebagai Presiden Indonesia keempat. Pada tanggal 30 Desember 1999, Gus Dur pergi ke Jayapura dan meyakinkan para pimpinan Papua bahwa ia menyokong atau mendukung penggunaan nama Papua. Gus Dur juga adalah tokoh pertama yang membebaskan militer dari sistem sosial politik. Setelah itu, pada tahun 2000, muncul skandal yang menjatuhkan dirinya. Pada bulan Januari 2001, Gus Dur menetapkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur opsionalis. Dan tindakan tersebut diikuti dengan pembatalan atau pencabutan larangan penggunaan bahasa Tionghoa.
Pada tanggal 23 Juni 2001, MPR resmi menurunkan Gus Dur dari jabatannya dan digantikan dengan Megawati Soekarno Putri. Gus Dur menikah dengan Ibu Sinta dan mendikaruniai 4 orang anak. Gus Dur wafat pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada pukul 18:45 dikarenakan komplikasi penyakit yang sudah dialaminya. Gus Dur memiliki banyak sekali penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan yang dia dapat dari Simon Wiesenthal Center karena Gus Dur adalah salah satu tokoh yang peduli terhadap HAM. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Abdulnema dari kelas kuliah IPA 7 dan hari ini saya akan mengerjakan tugas biografi. Biografi Gerard Frank Bell. Gerard Frank Bell atau yang lebih dikenal sebagai Gareth Bale adalah seorang pesepak bola yang berkebangsaan Wales yang lahir di kota Cardiff pada tanggal 16 Juli 1889. Gareth Bale adalah seorang pesepak bola yang lahir dari seorang pasangan yang bernama Frank dan Debbie. Ayahnya Gareth Bale bekerja sebagai penjaga sekolah dan ibunya Debbie bekerja sebagai operator manajer. Gareth Bale memulai karir mudanya di klub Cardiff Civil Service yang bertempatan di kota Cardiff. Pada usia 16 tahun, Gareth Bale menembus klub Inggris yang bernama Southampton dan memulai karir profesionalnya sebagai seorang pesepak bola. Di Southampton, Gareth Bale bermain untuk posisi menyerang di sayap kiri. Tak lama berselang waktu tersebut, nama Gareth Bale berhasil menembus timnas skuad Wales yang menjadikan dia sebagai pemain termuda yang berhasil menembus skuad utama timnas. Pada saat melakoni debut pertamanya saat melawan timnas Tobago, Gareth Bale mencatatkan rekor assist yang membuahkan gol pada saat itu. Tak lama berselang waktu tersebut, pada bulan Oktober, Gareth Bale mencatatkan rekor baru, yaitu membuat rekor gol perdananya di timnas Wales dengan usia muda. Pada saat itu timnas Wales melawan timnas Slovakia. Pada tahun 2006, Gareth Bale diboyong oleh raksasa Liga Inggris Tottenham Hotspur dengan harga 14,3 juta euro. Dan Gareth Bale memutuskan untuk pindah bersama Tottenham Hotspur. Pada saat itu, nama dia tidak begitu diperhatikan oleh penggemar-penggemar Liga Inggris. Pada saat dia menjalani liga bersama Tottenham Hotspur melawan Fulham, dia mencetak 1 gol yang membuat nama dia diperbincangkan oleh penggemar-penggemar Liga Inggris. Di Tottenham Hotspur, Gareth Bale bermain untuk posisi bertahan di bagian kiri. Hal ini membuat Gareth Bale tidak senang karena dia tidak dapat mencetak gol sangat banyak. Pada saat itu, klub Tottenham Hotspur yang sedang dilatih Andre Villas-Boas. Kemudian Gareth Bale mengajukan kalau dia tidak suka bermain di posisi belakang dan ingin maju ke posisi depan agar dia dapat mencetak gol sebanyak-banyaknya. Kemudian Andre Villas-Boas mengiyakan keinginan Bale tersebut. Kemudian Gareth Bale bermain di posisi depan sehingga dia dapat mencetak gol sebanyak-banyaknya. Pada saat itu, performa Gareth Bale sangat gemilang. Hal tersebut membuat raksasa Liga Spanyol, yaitu Real Madrid, berniat membeli Gareth Bale dari Tottenham Hotspur. Pada saat tahun 2013, raksasa La Liga Spanyol Real Madrid berhasil memboyong Gareth Bale dari klub Tottenham Hotspur dengan harga 101 juta euro
atau sebanding dengan 1,7 triliun rupiah. Hal ini menjadikan Gareth Bale sebagai pemain termahal di dunia pada saat itu. Nama Gareth Bale memuncak di Real Madrid pada tahun 2014. Karena pada saat itu dia berhasil mencetak sebuah gol dengan speed yang sangat cepat, yaitu mencapai 34,6 km per jam. Yang pada saat itu menjadi gol penyelamat bagi tim Real Madrid pada saat pertandingan final Super Spanyol. Nama Gareth Bale kian memuncak pada tahun 2018 atas gol penyelamatan pada saat final Liga Champions. Bale menyumbangkan 2 gol dengan gol jarak jauh dan 1 tendangan salto yang membuat namanya semakin melambung tinggi. Gareth Bale menikah pada tahun 2019, tetapi dia sudah dikaruniai 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Namun pada saat tahun 2019, karir Gareth Bale bersama tim Real Madrid mulai meredup, dikarenakan Gareth Bale memiliki konflik internal bersama pelatih Real Madrid saat ini, yaitu Zinedine Zidane, yang membuat Gareth Bale terpinggirkan dari skuad utama Real Madrid sehingga harus menepi dan selalu duduk di bangku cadangan setiap saat. Hal ini membuat Gareth Bale frustasi. Kemudian Real Madrid meminjamkan Gareth Bale ke klub lamanya, yaitu Tottenham Hotspur, selama 1 tahun. Saat ini Tottenham Hotspur sedang dilatih oleh Jose Mourinho. Mendengar kabar tersebut, Jose Mourinho sangat senang karena Gareth Bale kembali ke Tottenham Hotspur. Tetapi berbeda dengan kenyataan, Gareth Bale selalu tidak menunjukkan performa terbaik di latihan, sehingga membuat Jose Mourinho selalu juga mencadangkannya. Jose Mourinho jengkel dengan Gareth Bale karena dia tidak ingin merebut peluang tetapi selalu menunggu peluang. Alhasil, pada tanggal 25 Januari 2021, Gareth Bale serius saat latihan dan membuat Gareth Bale terpilih untuk menjadi pemain langsung untuk melawan tim Wycombe di Piala FA pada tanggal 26 Januari 2021 kemarin. Pada saat itu Gareth Bale berhasil membuat skor penyama kedudukan karena pada saat itu Tottenham Hotspur tertinggal 1-0 dari Wycombe. Dan akhirnya Tottenham Hotspur berhasil melaju ke putaran kelima Piala FA, sehingga Gareth Bale merasa dirinya seperti dulu kala. Jose Mourinho pun ikut senang atas apa yang dilakukan Gareth Bale kemarin. Gol penyamatannya sangat bagus dan membuat Jose Mourinho kembali percaya pada Gareth Bale untuk melakoni laga-laga berikutnya. Sekian dan terima kasih. Biografi R.A. Kartini. Beliau merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan. Beliau adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender. Di masa itu, memang wanita tidak dihargai, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Hanya tugasnya harus di rumah, mengurus suami, anak, dan memasak. Kemudian R.A. Kartini berjuang agar wanita tidak ditindas dan bisa sejajar dengan pria. Lewat sebuah perjuangannya yang menyuarakan kebenaran. Beliau memang wanita cerdas, yang pemberani, hingga semua yang dilakukan memberikan arti yang sangat besar bagi wanita Indonesia sampai saat ini. Berikut biografi R.A. Kartini, salah satu pahlawan wanita Indonesia yang patut dikenang sepanjang masa. R.A. Kartini lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa.
Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar RA yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Namun, setelah menikah, sesuai dengan tuntutan adat Jawa, kepanjangan dari gelar RA tersebut berubah menjadi Raden Ayu. RA Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sosroningrat. Ayah dari RA Kartini merupakan putra Pangeran Aryon Tejondro Negoro IV. Meskipun ibu dari RA Kartini merupakan istri pertama, namun ibu dari RA Kartini bukan istri yang utama. Ibu dari RA Kartini bernama M.A. Ngasira. Beliau adalah seorang kiai di Teluk Kawur, Surabaya. M.A. Ngasira sendiri bukan merupakan putri keturunan bangsawan. Padahal di masa kolonial Belanda terdapat peraturan jika seorang bupati harus menikah dengan sesama keturunan bangsawan. RA Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara, baik kandung maupun tiri. RA Kartini sendiri merupakan putri tertua di antara saudara sekandungnya. Kemudian RA Kartini bersekolah di ELS Europes Legal School hingga usia 12 tahun. Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda. Singkatnya, masa sekolah tersebut disebabkan pada umur 15 tahun RA Kartini harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. 12 November 1903, tepatnya ketika RA Kartini berusia 24 tahun, beliau diminta menikah dengan Bupati Rembang saat itu, yaitu KRM Adipati Aryo Singgi Dejojo Adiningrat. Suami RA Kartini tersebut telah memiliki 3 orang istri. Dari pernikahannya dengan KRM Adipati Aryo Singgi Dejojo Adiningrat, RA Kartini dikaruniai seorang anak, yaitu putra bernama RM Soesali Dejojo Adiningrat, yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Sangat disayangkan, 4 hari setelah RA Kartini melahirkan, tepatnya pada usia 25 tahun, RA Kartini meninggal dunia dan beliau dimakamkan di Desa Bulu Rembang. Setelah wafatnya RA Kartini, seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh RA Kartini saat aktif melakukan korespondensi dengan teman-teman Eropanya kala itu. Dari situlah awal mula penyusunan buku yang judul awalnya Door des Ternis tot Licht dan kemudian diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Kemudian diterbitkan pada tahun 1911. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronian. Saya berasal dari kelas X MIPA 7 dan nomor absen saya 24. Di sini saya akan berbicara tentang biografi Bill Gates. Mohon perhatiannya. Bill Gates lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Bill Gates merupakan pendiri Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terkemuka. Bill Gates duduk sebagai orang terkaya yang menempati peringkat pertama di tahun 1965 sampai dengan 2009. Bill Gates lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pengacara perusahaan dan ibunya menjabat sebagai anggota Dewan Direktur di First Interstate
Band System, dan United Way. Bill Gates adalah seorang keturunan bangsa Inggris, Jerman, dan Irlandia. Keluarganya tergolong dalam masyarakat menengah atas. Bill Gates memiliki kakak yang bernama Christy dan adiknya bernama Libby. Masa kecil dan pendidikan Bill Gates. Di usia 13 tahun, Bill Gates bersekolah di Lakeside School. Sejak sekolah di sana, di tahun 1968, ia mulai dikenalkan dengan dunia komputer dan ia sangat cepat sekali menguasai BASIC, sebuah bahasa pemrograman komputer. Bill Gates juga seringkali menghabiskan waktunya dengan komputer selama berjam-jam, menuliskan program, main game, dan biasa mempelajari banyak hal mengenai komputer. Saat menjadi mahasiswa di Harvard, Bill Gates selalu menghabiskan waktunya dengan komputer sekolah. Awal berdirinya Microsoft. Bill Gates mendirikan Microsoft ini di tahun 1975 bersama temannya yakni Paul Allen. Ia selalu berpikir bahwasannya teknologi akan terus berkembang pesat. Microsoft merupakan sebuah versi dari bahasa pemrograman BASIC dan juga Altair 8800 yang disebut sebagai komputer pribadi yang pertama di dunia. Pada tahun 1990, ia sukses meriliskan sistem operasi, akan tetapi Bill Gates juga mendapatkan reputasi yang tak baik dalam karirnya tersebut. Ia seringkali melakukan kesalahan dalam bisnis perangkat lunak tersebut. Di tahun 1990, ia mendapatkan tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat dengan dakwaan bahwasanya ia telah melakukan monopoli terhadap perusahaan kecil. Hingga akhirnya di tahun 2000-an, Bill Gates memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan ia kembali ke profesi lamanya yakni sebagai kepala peneliti dan pengembangan perangkat lunak di perusahaan yang ia dirikan sendiri yakni Microsoft Corp. Bill Gates adalah orang yang kaya dan dermawan. Sebagai pendiri Microsoft, di awal tahun 2008, akhirnya Bill Gates memutuskan kembali untuk mengundurkan diri dari manajemen Microsoft dan berkonsentrasi pada kerja kedermawanan lewat yayasan sosial yang ia dirikan, yakni Bill Gates and Melinda Gates Foundation. Kembali ke tahun 1980, IBM telah memutuskan untuk membuat personal computer atau PC dan butuh sistem operasi. IBM telah mempekerjakan ribuan pembuat perangkat lunak dan malah menyewa Microsoft untuk membuat sistem operasi ini. Microsoft membeli DOS dan menyempurnakannya untuk PC IBM. PC itulah mulai masuk pasaran di tahun 1981. DOS rakitan Microsoft adalah salah satu dari ketiga DOS resmi PC. Akan tetapi, tetap saja Microsoft dapat mengalahkan kedua DOS lainnya. Tapi, karena teknologi di waktu itu sudah mulai berkembang pesat, di tahun 1984, Apple Computer meriliskan Macintosh. Pastinya di sini Bill Gates bekerja lebih keras lagi dan akhirnya dapat menyempurnakan versi Windows Apple dan menyebutnya sebagai Microsoft Windows 3.0. Bill Gates, orang terkaya nomor 3 di dunia saat ini. Saat ini, Bill Gates menempati urutan orang terkaya nomor 3 di dunia. Kekayaan Bill Gates saat ini adalah 134 miliar dolar. Bill Gates adalah orang pertama yang berhasil di dunia industri teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semua, nama saya Fisa Lakneli dari kelas 1047. Hari ini saya akan menjelaskan biodata seorang pemain sepak bola. Steven Gerrard MBE, lahir di Wiston, Merseyside, Inggris pada tanggal 30 Mei tahun 1980. Umur 40 tahun,
adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Inggris dan manajer klub sepak bola asal Skotlandia Rangers. Dia telah memainkan sebagian besar karirnya di posisi pusat lini tengah, tetapi ia juga pernah diposisikan sebagai second striker, gelandang bertahan, bek kanan, dan pemain sayap kanan. Pemain asli kota Liverpool atau Liverpoolian ini mengidolakan John Barnes yang sama-sama memainkan peran playmaker di lapangan tengah. Ia menikah dengan Alex Curran dan dianugerahi 4 anak, yakni Lourdes Gerrard, Lexi Gerrard, Lily Ella Gerrard, dan Leo Gerrard. Pada tahun 2015, Stevie G, demikian ia kerap dipanggil, menerbitkan buku My Story yang ditulisnya sendiri dan berkisah soal perjalanan karirnya. Gerrard yang telah menghabiskan hampir seluruh karirnya di Anfield, membuat debut pada tahun 1998 dan mendapat tempat permanen di tim utama pada tahun 2000, menggantikan Sami Hyypiä sebagai kapten tim pada tahun 2003. Prestasinya bagi klub meliputi 2 piala FA, 3 piala Liga, 2 Community Shield, 1 Liga Champions, 1 piala UEFA, dan 2 piala Super. Pada pertengahan musim 2014 sampai 2015, Gerrard memutuskan untuk pindah dari Liverpool di akhir musim dan bermain untuk LA Galaxy. Pada pertandingan terakhirnya dengan seragam Liverpool, Gerrard berhasil mencetak satu-satunya gol untuk timnya dalam kekalahan melawan Stoke City yang merupakan 6-1. Gerrard membuat debut internasional pada tahun 2000 dan sejak itu mewakili Inggris di kejuaraan Eropa pada tahun 2000 dan 2004, serta Piala Dunia di 2006 di mana ia adalah pencetak gol terbanyak tim dengan 2 gol, dan Piala Dunia 2010 di mana ia pertama kali menjadi kapten negaranya setelah absennya kapten reguler Rio Ferdinand dalam turnamen karena cedera. Dia menjadi kapten Inggris yang permanen sesaat sebelum kejuaraan Eropa 2012, di mana ia diangkat dalam tim UEFA dari turnamen. Ia menjadi pemain ke-6 yang memenangkan 100 caps untuk Inggris pada tahun 2020, dan saat ini ada peringkat ketiga di negara itu. Gerrard telah digambarkan sebagai salah satu gelandang Inggris terbesar dalam sejarah, seorang pemimpin sejati, dan seorang pelari tak kenal lelah dengan visi yang luar biasa. Dengan tembakan dari jarak jauh yang ditakuti di seluruh dunia dan pencetak gol produktif untuk seorang gelandang. Gerrard datang sebagai pemain kedua setelah Kenny Dalglish di 100 Players Who Shook the Cup dalam jajak pendapat penggemar Liverpool, dan datang pertama kali pada tahun 2013. Zinedine Zidane mengatakan pada tahun 2009 bahwa ia menganggap Gerrard menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Pada tahun 2005, Gerrard dihormati sebagai UEFA Club Player of the Year dan memenangkan Ballon d'Or Bronze Award. Ia juga telah ditunjuk untuk menjadi PFA Team of the Year 7 kali, UEFA Team of the Year dan FIFA World 10 sebagai 3 kali, dan menjadi PFA Players of the Year pada tahun 2006 dan VWA Footballer of the Year pada tahun 2009. Dia sampai saat ini adalah satu-satunya pemain sepak bola yang pernah mencetak gol di final Piala FA, final Piala Liga, final Piala UEFA, dan final Liga Champions. Sekian dari saya, terima kasih. Biografi Reza Hadian. Reza Hadian Matalesi, atau sering dikenal dengan Reza Hadian. Ia lahir di Bogor 5 Maret 1987. Seorang aktor yang berumur 33 tahun dengan berkebangsaan Indonesia. Ia mengawali karirnya sebagai model. Ia belajar akting di sekolah menengah atas dan memerankan film pertama kalinya pada tahun 2004. Ia menerima Piala Citra pertamanya melalui ajang Festival Film Indonesia tahun 2009. Ia telah berakting lebih dari 50 film, mulai dari komedi, laga, horor, drama, roman, hingga biopik. Sejauh ini, Reza telah 12 kali masuk nominasi Festival Film Indonesia dan 4 kali memenangkannya. 3 di antaranya dalam kategori pemeran utama pria terbaik. Kehidupan awal. Reza lahir di Bogor 5 Maret 1987 dari pasangan bernama Rahim yang berdarah Iran dan Pratiwi Widantini Matalesi yang berasal dari Maluku. Nama Hadian adalah gabungan dari nama orang tuanya,
yang berarti anak buah hati dari Rahim dan Pratiwi. Sedangkan Matulesi adalah nama keluarga sang ibu. Masa kecil Reza dihabiskan di 3 kota. Bersama ibunya, ia tinggal di rumah neneknya di Bogor. Orang tuanya telah berpisah sejak ia berusia 6 bulan. Bersama seorang ibu, ia tumbuh dari kecil dan dibesarkan oleh seorang orang tua tunggal. Ia tak pernah merasa kehilangan figur seorang ayah. Bahkan dirinya tidak pernah melihat sosok ayahnya. Sang ibu yang menganut agama Nasrani selalu mengajarkan Reza yang beragama Islam untuk memiliki sikap toleransi kepada sesama umat agama. Tak hanya itu, sang ibu juga memberikan nasihat-nasihat baik kepada Reza yang membuat Reza menjadi sosok yang kuat dan sederhana sampai saat ini. Karir. Reza memulai awal karir di dunia hiburan dengan menjadi seorang model. Sebelumnya, Reza berhasil meraih juara Favorite Top Guest majalah Aneka Yes tahun 2004. Meskipun ia tidak pernah menjadi model profesional, sebaliknya, ia menganggap dunia pemodelan sebagai cara untuk membantunya menjadi seorang aktor. Reza mengawali karir aktingnya di sinetron, di antaranya dalam film berjudul Culunnya Pacarku, produksi Happy Films pada tahun 2005. Dari sinetron, Reza pun mendapat tawaran bermain di film layar lebar. Reza mengawali debut filmnya pada tahun 2007 dengan genre film horor komedi. Dan tahun berikutnya, ia berakting dalam film horor yakni Ghost Island 2. Pada tahun 2009, Reza bermain film disutradarai oleh Hanung Bramantyo berjudul Perempuan Berkalung Sorban, yang langsung mendapat pengakuan para kritikus film. Meskipun awalnya dia mengikuti audisi untuk karakter minor, Hanung memberi Reza untuk memainkan peran yang lebih besar, yakni Samsudin, karakter utama yang berwatak kasar dan suami yang berpoligami. Melalui film Perempuan Berkalung Sorban ini, Reza berhasil meraih Piala Citra 2009 untuk pemeran pendukung pria terbaik. Selanjutnya, dia berakting di 4 film lain pada tahun itu, termasuk 3 Hati, 2 Dunia, dan 1 Cinta, yang berhasil membuatnya meraih pemenang sebagai pemeran utama pria terbaik di Festival Film Indonesia 2010. Dan alangkah lucunya negeri ini di samping 2 film komedi lainnya. Pada tahun 2011, Reza berakting dalam 4 film, termasuk sebagai Tudo, Ahli Lumba-Lumba. Dalam debut sutradara Kamila Andini yang berjudul The Mirror Never Lies, untuk peran di film ini, ia mempelajari tentang lumba-lumba di Ancol. Selain berakting, Reza juga sempat menyutradarai film pendek berjudul Sebelah. Reza bermain dalam 6 film pada tahun 2012. Untuk film Broken Hearts, di mana ia bermain sebagai seorang anoreksia yang harus kehilangan berat badan 10 kg demi memerankan perannya. Kemudian, ia berakting dalam film Perahu Kertas dan sequelnya yang diadaptasi dari novel karya Dewi Lestari. Di sini, Reza berperan sebagai Remy, seorang pengusaha yang menjadi pelapis romantis untuk tokoh utama. Menurut Niken Pratiwi, jurnalis dari The Jakarta Post, Reza telah tampil baik seperti yang diharapkan, menunjukkan perjuangan mental antara cinta dan bisnis. Menjelang akhir tahun 2012, Reza memainkan peran sebagai mantan Presiden B.J. Habibie dalam film biopik arahan sutradara Fauzan Rizal berjudul Habibie dan Ainun, yang menceritakan kisah hidup dan romansa antara Habibie dan Ainun, yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari. Dalam sebuah artikel, Niken Pratiwi menulis bahwa Reza telah memberikan representasi sempurna dari mantan presiden tersebut, baik dalam hal sosok maupun tingkah lakunya. Tak heran, film ini pun menggelarkan pemenang dalam kategori pemeran utama pria terbaik pada Festival Film Indonesia 2013 bagi Reza. Pada tahun 2016, Reza bermain dalam film bergenre drama komedi My Stupid Boss yang meraih sukses secara artistik maupun komersial dan menganugerahkan gelar pemeran utama pria terbaik untuk ketiga kali baginya pada ajang Festival Film Indonesia 2016. Pada tahun yang sama, Reza kembali memerankan film sebagai B.J. Habibie muda
dalam film prequelnya B.J. Habibie yang mengisahkan masa muda Habibie saat menuntut ilmu di Jerman. Tidak cukup sampai situ, pada bulan Agustus tahun 2016 juga, Reza mengukuhkan kualitas keaktorannya setelah beberapa rekan artis mementaskan teater berjudul Bunga Penutup Abad yang diangkat dari naskah adaptasi novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya sastrawan. Pementasan ini mengundang antusiasme dan respon positif baik dari kalangan penikmat budaya maupun kritikus seni. Pada tahun 2018, Reza kembali dipilih oleh sutradara Hanung Bramantyo untuk bermain dalam film Benjamin Biancarok, remake dari film berjudul yang sama pada tahun 1972, di mana karakter Pengki yang diperankan dahulu dibawakan oleh seniman kawakan Betawi Benyamin Sueb. Namun sayangnya film tersebut kurang sukses di pasaran, dan ia juga sempat menerima tawaran menjadi dosen praktisi mata kuliah penyajian dan olah vokal khusus film dan televisi. Dia mengajar mahasiswa D3 Universitas Indonesia selama 1 semester. Pada Maret 2019, Reza membintangi sinetron Masjid yang Tak Dirindukan, di mana ia berperan sebagai Malik Ayah Putra yang ditayangkan di ANTV dan menjadi sinetron pertama yang dibintanginya setelah 4 tahun vakum dari layar TV. Pada tahun 2019, Reza bermain di banyak film. Ia memerankan Bosman pada film My Stupid Boss 2 dan masuk dalam nominasi pemeran utama pria terbaik dalam Festival Film Indonesia. Tidak hanya itu, Reza juga membintangi film Tui Fortiare, Imperfect, dan Habibie Ainun 3. Tak selesai sampai situ, pada tahun 2020, ia juga membintangi banyak film dan series dan menyutradarai sebuah series. Ia menyutradarai sebuah series yang berjudul Sementara dan Selamanya. Tak hanya menjadi sutradara, ia juga membintangi filmnya sendiri sebagai tokoh utama. Filmnya cukup menarik dan memiliki banyak makna. Reza tak pernah gagal membuat para penonton merasa bapa dan takjub, apalagi saat ia berperan sebagai seorang dosen dalam sebuah series yang berjudul My Lecture My Husband yang diadaptasi dari sebuah novel. My Lecture My Husband ditayangkan setiap minggunya dan menjadi top rating setiap update-nya. Film ini dibintanginya bersama seorang artis muda bernama Prilly Latuconsina. Hal ini membuat para penonton makin tak sabar menunggu season 2 dari film tersebut. Tahun 2021 ini, Reza juga akan membintangi banyak film. Contohnya, ia akan berperan sebagai Samir dalam film Laila Majnun yang akan ditayangkan pada bulan Februari nanti di Netflix, dan beberapa film lain yang salah satunya masih dalam pasca produksi.